Ini berbicara mengenai quality time bersama dengan Bapa dalam menjalan surga. Tuhan izinkan pandemi COVID-19 terjadi bukan secara kebetulan, tetapi Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Tuhan punya sesuatu yang baik, Tuhan punya sesuatu yang mulia untuk kehidupan rohani kita, juga kehidupan jasmani kita. Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu cerah. Tuhan tidak pernah menjanjikan kita menjalani hidup ini dengan mulus. Karena masalah mendatangkan ketekunan dalam iman kita. Dan ketika kita menjalani kehidupan rohani kita dengan tekun, ketekunan itu menghatangkan buah yang baik dalam kehidupan rohani kita, dan juga akan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan jasmani kita. Berjalan di atas air berbicara mengenai berjalan atau mengatasi kemustahilan, overcoming the impossibility. Tetapi kebenarannya adalah Tuhan Yesus adalah Tuhan atas kemustahilan. Lord Jesus is Lord of the impossibility. Tuhan atas kemustahilan. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang selalu menyediakan kasih karunia, respon iman, langkah iman, mujizat di atas kemustahilan. Ketika kita bimbang, Yesus berkata, "Hai orang yang kurang percaya." Tuhan Yesus tidak pernah tinggal diam. Orang-orang akan berkata, sesungguhnya Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup. Yesus Kristus adalah Tuhan dari segala Tuhan, dan Yesus Kristus adalah Raja di atas segala Raja. Selamat berjumpa kembali bersama saya, Rudi Haryanto, founder One Indonesia 1, Kerygma Ministries, dan juga WhatsApp Group ID News. Saat ini saya sedang berada di klaster Serenade Lake, yang notabene merupakan salah satu proyek properti milik Paramount Land. Dan di sebelah kanan saya ada sebuah danau yang terbentang luas. Dan pagi ini saya akan membawakan sedikit renungan firman Tuhan mengenai Yesus berjalan di atas air, dan juga Petrus, salah seorang murid kepercayaan Yesus yang juga berjalan di atas air. Kita akan buka Alkitab kita bersama-sama dalam Matius 14 ayat 22 sampai dengan 33. Cerita ini sebenarnya ada juga di dalam Markus 6 ayat 45 sampai dengan 52, dan juga Yohanes 6 ayat 16 sampai 21. Tetapi saat ini saya tergerak untuk membawakan renungan firman Tuhan ini dari Matius 14 ayat 22 sampai 33. Oke. Saya akan bacakan ayat per ayat, mulai dari ayat ke-22. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!"
lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Dalam Matius 14 ayat 22 sampai dengan 33 diceritakan bagaimana Tuhan Yesus berjalan di atas air, di mana saat itu murid-murid sedang mengalami masalah yang cukup besar, yaitu perahu mereka diombang-ambingkan oleh angin sakal. Nah, di ayat 22 diceritakan bahwa Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahului ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan ayat 23 berkatakan, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Apa yang dapat kita pelajari dari ayat 22 sampai dengan 23? Yesus yang saat itu 100% manusia dan juga 100% Allah saja butuh waktu khusus untuk berdoa. Setelah Yesus mengadakan mujizat, yaitu memberi makan 5.000 orang laki-laki dari 5 roti dan 2 ikan, Yesus menyuruh murid-muridnya untuk mendahului ke seberang dan juga menyuruh orang banyak pulang. Di sini kita dapat pelajari bagaimana Yesus meluangkan waktu, yaitu quality time beliau untuk berdoa kepada Bapa yang di dalam kerajaan sorga. Apalagi kita sebagai manusia yang terdiri dari darah dan daging, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Firman Tuhan katakan, jika kita tidak mengandalkan Tuhan. Kita harus meneladani apa yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus saja sebagai 100% Allah dan juga 100% manusia saat itu, dia membutuhkan kedekatan, dia membutuhkan petunjuk dari Bapa dalam kerajaan sorga. Apalagi kita yang hanyalah manusia yang terdiri dari darah dan daging. Nah, kita lanjut ke ayat yang ke-24. Sebelumnya di ayat 23 yang terakhir katakan Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ini berbicara mengenai quality time bersama dengan Bapa dalam kerajaan sorga. Firman Tuhan katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dalam Matius 6 ayat 33. Oke, kita lanjut ke ayat 24. Perahu murid-murid sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu cerah. Tuhan tidak pernah menjanjikan kita menjalani hidup ini dengan mulus. Justru firman Tuhan katakan di dalam kitab Yakobus. Oke, mari kita bersama-sama membuka ayat dari kitab Yakobus 1 ayat yang kedua sampai dengan ayat keempat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan
suatu apapun. Firman Tuhan dengan jelas berkata dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai 4, adalah suatu kebahagiaan jika masalah datang menghampiri kehidupan kita. Kenapa? Karena masalah mendatangkan ketekunan dalam iman kita. Dan ketika kita menjalani kehidupan rohani kita dengan tekun, ketekunan itu mendatangkan buah yang baik dalam kehidupan rohani kita, dan juga akan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan jasmani kita. Nah, dalam ayat yang ke-24 dalam Matius 14 tadi dikatakan, perahu murid-murid sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Angin sakal berbicara mengenai masalah yang diizinkan oleh Tuhan datang dalam kehidupan kita. Apalagi saat ini kita sedang berada dalam pandemi COVID-19 atau COVID-19. Tuhan izinkan pandemi COVID-19 terjadi. Bukan secara kebetulan, tetapi Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Tuhan punya sesuatu yang baik, Tuhan punya sesuatu yang mulia untuk kehidupan rohani kita, juga kehidupan jasmani kita. Angin sakal berbicara mengenai masalah yang Tuhan izinkan datang dalam kehidupan kita. Kita akan lanjut ke ayat 25. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Saudaraku, ketika murid-murid sedang berada dalam masalah, yaitu ketika perahu mereka diombang-ambingkan, apakah Tuhan Yesus tinggal diam? Tidak. Tuhan Yesus segera melakukan pertolongan. Kira-kira jam 3 malam, atau sebenarnya boleh bisa dikatakan jam 3 pagi, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Berjalan di atas air berbicara mengenai berjalan atau mengatasi kemustahilan, overcoming the impossibility. Mungkin saudara-saudara yang saat ini menonton video ini berada dalam masalah, dan mungkin dalam hatimu, dalam hati kalian, dalam pikiran kalian berkata, mustahil, mustahil, mustahil. Tetapi kebenarannya adalah Tuhan Yesus adalah Tuhan atas kemustahilan. Lord Jesus is Lord of the impossibility. Tuhan atas kemustahilan. Oke, kita akan melihat lagi atau membaca lagi di ayat yang ke-26. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Manusiawi sekali, saudara. Ketika hati kita sedang dalam masalah yang berat, diombang-ambingkan oleh karena masalah yang mendatangkan kemustahilan di dalam pikiran kita, dalam hati kita, bisa saja kita menjadi seperti murid-murid Tuhan Yesus. Padahal yang datang itu adalah Tuhan Yesus, tapi kita berkata itu hantu. Ya, mungkin kita tertawa ketika membaca ayat ini, tetapi kebenarannya adalah kita tidak menyadari pertolongan Tuhan di saat masalah datang bertubi-tubi, di saat masalah yang begitu beratnya datang dalam kehidupan kita. Seperti murid-murid berkata, itu hantu. Tetapi kabar baiknya ialah Tuhan Yesus adalah Tuhan yang selalu menyediakan kasih karunia. Di saat murid-muridnya berkata itu hantu, Tuhan Yesus tetap dengan penuh kasih melakukan pertolongan. Dikatakan dalam ayat ke-27, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Dan ayat ke-28, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air.
Saya pelajari di ayat 28 ini, Petrus sebagai salah satu dari murid kepercayaan Tuhan Yesus sedang ingin melihat mujizat di atas kemustahilan. Imannya berkata, kalau itu Tuhan, pasti Petrus akan juga mengalami mujizat di atas kemustahilan. Berjalan di atas air, seperti tadi katakan, itu berbicara mengenai mengatasi atau berjalan di atas hal-hal yang mustahil. Overcoming the impossibility. Dan ayat ke-29 berkata, kata Yesus, datanglah. Ketika kita ingin melihat mujizat Tuhan, ketika kita meminta hal-hal yang kelihatannya mustahil bagi dunia ini, percayalah, Tuhan Yesus akan mengabulkan, karena namanya harus dimuliakan, namanya harus ditinggikan. Firman Tuhan katakan, ketika namanya ditinggikan, ketika namanya dimuliakan, jiwa-jiwa akan berdatangan, jiwa-jiwa akan bertekuk lutut, dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Dan firman Tuhan katakan di ayat ke-29, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air serta mendapatkan Yesus. Apa yang dapat kita pelajari dari ayat 29 ini? Ketika Tuhan Yesus berkata, datanglah, engkau harus meresponi. Engkau harus meresponi. Dan ketika Petrus meresponi perkataan Tuhan Yesus, itu mendatangkan mujizat. Ketika Tuhan Yesus berkata datanglah, dan Petrus meresponi dengan dia berjalan di atas air, itu berbicara mengenai respon iman, langkah iman. Dan ayat 31 atau ayat ke-30, tetapi ketika dirasai tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, dalam perjalanan iman kita seringkali menghadapi masalah, kita seringkali menghadapi gelombang yang membuat iman kita menjadi goyah. Dan Petrus pun mengalaminya. Ketika dia melihat gelombang air hendak mendatangi dirinya, imannya menjadi goyah. Ketakutan menguasai hati dan pikirannya. Dan ketika ketakutan dan menguasai hati dan pikirannya, firman Tuhan katakan, takutlah ia dan mulai tenggelam. Tetapi Petrus melakukan satu hal yang baik juga. Dikatakan lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Dia tahu bahwa yang di depan dirinya adalah Yesus sebagai guru, sebagai Tuhan, sebagai Raja. Dan dia berteriak minta tolong. Dan apakah Tuhan tinggal diam? Firman Tuhan berkata di dalam ayat ke-31, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Kebenarannya adalah ketika kita kurang percaya, Yesus menyebut, ketika kita bimbang, Yesus berkata, hai orang yang kurang percaya. Dalam kehidupan iman kita, firman Tuhan katakan orang benar akan hidup oleh iman. Iman mengalahkan ketakutan. Tetapi kabar baiknya adalah Tuhan Yesus tidak pernah tinggal diam. Ketika anak-anaknya hampir terjatuh, Tuhan Yesus segera mengulurkan tangannya, dan dengan kasih-Nya yang tak terbatas, Tuhan Yesus menolong anak-anaknya. Ayat yang ke-32, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Kalau di dalam film ataupun sinetron, ini merupakan
happy ending, di mana Petrus dan Tuhan Yesus naik ke perahu. Dan saat Tuhan Yesus ada di perahu, Tuhan Yesus tidak menghardik angin itu seperti yang dilakukan sebelumnya. Tetapi Tuhan Yesus hanya naik ke perahu, dan saat hadiratnya ada, angin pun teduh, angin sakal pun reda. Apa yang dapat kita pelajari dari ayat ini? Ketika Tuhan Yesus hadir dalam kehidupanmu, masalah boleh datang, masalah boleh silih berganti, menerjang kehidupan rohani kita, kehidupan jasmani kita. Tetapi percayalah saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saat Tuhan Yesus hadir dalam seluruh hidupmu, saat Allah Bapa dan juga Roh Kudus hadir dalam hidupmu, Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan juga Roh Kudus bekerja, dan hadiratnya mengalahkan kemustahilan dalam hidupmu, kemustahilan dalam hatimu, kemustahilan dalam pikiranmu. Firman Tuhan berkata, libatkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupanmu. Bahkan mungkin hal-hal yang sepele sekalipun, jangan lupa libatkan Tuhan Yesus. Libatkan hadirat Tuhan. Datangkan sorga dalam kehidupanmu, seperti doa Bapa kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Dan apa yang terjadi di ayat yang terakhir atau ayat ke-33? Tertulis, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia, katanya, sesungguhnya Engkau Anak Allah. Ketika kemuliaan Tuhan dinyatakan, ketika mujizat Tuhan dinyatakan, orang-orang akan berkata, sesungguhnya Yesus Kristus Anak Allah yang hidup. Yesus Kristus adalah Tuhan dari segala Tuhan, dan Yesus Kristus adalah Raja di atas segala raja. Renungan firman Tuhan sampai di sini. Tetapi saya percaya kuasa Roh Kudus akan menerjemahkan firman Tuhan ini dan berbicara dalam hati dan roh saudara-saudari sekalian lebih lagi. Dan sebelum saya mengakhiri video ini, mari kita sama-sama berdoa dan arahkan hati kita, arahkan pandangan rohani kita kepada sorga yang mulia. Bapa yang bertahta di dalam surga, saat ini hamba-Mu telah menyelesaikan renungan firman Tuhan ini. Hamba-Mu tidak fasih lidah Tuhan. Hamba-Mu bukan seorang yang fasih berbicara, tetapi hamba-Mu percaya ketika firman Tuhan diberitakan, Engkau sendiri yang berfirman, benih firman Tuhan yang ditaburkan tidak akan berlalu dengan sia-sia, tetapi benih firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan akan bertumbuh, akan berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat dalam hati dan pikiran para penonton video ini. Bapa, hamba-Mu berdoa, kiranya saudara-saudari yang menonton video ini, yang mendengarkan renungan firman Tuhan ini, akan mendapat kekuatan dan penghiburan dari Roh-Mu yang kudus. Dan kiranya Allah Bapa di sorga memberkati dan mengarahkan wajahnya kepada saudara-saudari yang menonton video ini. Dan biarlah kasih yang tak terbatas dari Tuhan Yesus Kristus dan juga penghiburan daripada Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudari yang menonton video ini dari saat ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang kembali ke awan-awan untuk menjemput setiap orang yang percaya, yang melakukan kehendak Bapa di dalam kerajaan sorga. Yang percaya, katakan amin. Sampai berjumpa dalam renungan firman Tuhan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.
kasih kuasa dan kebaikan.